Aku balas perbuatan ibu mertua yang suka fitnahku. Aku, seorang wanita muda yang baru menikah dengan suamiku, Arman. Pernikahan kami diatur oleh keluarga, dan sejak saat itu, hidupku berubah menjadi sebuah dunia yang asing dan penuh dengan tekanan yang tak pernah bisa kuungkapkan. Kami tidak memilih satu sama lain. Kami hanya dipertemukan oleh keinginan orang lain, oleh tradisi yang mengikat dan mengekang. Aku merasa seperti sebuah pion dalam permainan yang sudah diatur. Tak memiliki kebebasan untuk mengarahkan hidupku sendiri. Arman adalah orang yang baik. Aku tak bisa membantah itu. Namun, ada sesuatu yang hilang di antara kami. Arman bukanlah orang yang suka berbicara banyak, bahkan tentang hal-hal yang seharusnya penting. Kami menjalani hari-hari dengan kesunyian yang mencekam. Di setiap percakapan yang ada ruang kosong yang tak terisi. Saat aku mencoba membuka diri, dia hanya diam, tak memberi respons yang aku harapkan. Senyum yang terkadang dia tunjukkan terasa hampa, seakan tidak ada kehangatan di baliknya. Kami seakan terjebak dalam rutinitas yang monoton, di mana peran kami sebagai suami istri hanya sekadar menjalankan kewajiban tanpa pernah benar-benar saling mengerti. Setiap malam, ketika aku terbaring di tempat tidur, aku merenung tentang pernikahan ini. Aku merasa terjebak, terkurung dalam sebuah kehidupan yang bukan pilihanku. Ketika aku melihat sekeliling, aku hanya melihat harapan-harapan orang tua kami yang dipaksakan pada kami. Tuntutan untuk menjadi pasangan yang sempurna, yang tidak hanya memenuhi ekspektasi mereka, tetapi juga memenuhi standar yang tak pernah aku pilih. Aku merasa ada begitu banyak mata yang mengawasi setiap langkah kami. Mata keluarga besar, mata masyarakat, mata orang-orang yang menilai kami hanya berdasarkan apa yang mereka lihat di luar, tanpa peduli apa yang kami rasakan di dalam. Ada saat-saat ketika aku ingin berteriak, tetapi suaraku terasa begitu kecil dan tak berarti. Aku ingin memberitahu Arman bagaimana aku merasa, ingin berbagi segala kecemasan dan ketakutanku, namun dia hanya duduk diam, seakan tak tahu apa yang aku alami. Seakan tidak peduli. Meskipun aku tahu bahwa dia tidak bermaksud menyakiti, keheningan yang dia pilih membuatku merasa semakin terasing, semakin terperangkap dalam kebisuan yang mencekam. Aku merasa seperti hidup di dalam sebuah kaca pembesar. Setiap gerak-gerikku dilihat dan dihakimi, namun tidak ada ruang untukku untuk berbicara atau untuk merasa. Aku tidak tahu apakah Arman juga merasa seperti yang aku rasakan. Apakah dia merasakan kesepian yang sama? Atau apakah dia hanya berusaha untuk mengikuti arus hidup ini tanpa pernah berhenti untuk bertanya apa yang dia inginkan? Aku sering bertanya-tanya apakah ada bagian dari dirinya yang ingin berbicara, yang ingin lebih dekat denganku, tetapi aku tak pernah tahu jawabannya. Kami seolah berada di jalur yang sama, namun tak pernah benar-benar bertemu. Malam-malamku terasa panjang dan gelap, sepi. Aku ingin percaya bahwa suatu hari semuanya akan membaik, bahwa kami akan menemukan jalan kami bersama. Namun, entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa aku raih, meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang rapuh. Takut jika aku jatuh, semuanya akan hancur. Dan setiap kali aku melihat Arman, aku merasa ada harapan yang semakin memudar. Seiring dengan waktu yang terus berjalan tanpa pernah memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang ada di dalam hatiku. Aku hanya bisa bertahan, terus menjalani kehidupan ini, meskipun terasa semakin berat. Aku berharap, entah bagaimana, ada sebuah titik di mana kami bisa saling mengerti, saling membuka hati, dan melepaskan beban yang kami bawa bersama. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa menunggu, dengan perasaan yang tertekan dan penuh dengan keraguan. Mertuaku, terutama Ibu Arman, sejak awal tidak menyukaiku. Aku bisa merasakannya dari setiap pandangan tajam yang ia arahkan padaku,
Dari setiap kata-kata tak langsung yang disampaikan dengan nada merendahkan. Aku bukanlah pilihan yang dia harapkan untuk anak laki-lakinya. Sejak pertemuan pertama kami, aku sudah merasakan ada tembok tak terlihat yang membatasi antara aku dan Ibu Arman. Tembok itu dibangun dari penilaian dan harapan yang tak pernah bisa aku capai. Dan yang lebih parah, Ibu Arman selalu membandingkanku dengan mantan pacar Arman, Vira, yang menurutnya lebih sempurna dan pantas untuk anaknya. Vira, nama itu seperti pisau yang terus menusuk setiap kali disebutkan. Setiap kali Ibu Arman membuka mulutnya, ada perbandingan yang tak bisa aku hindari. Vira lebih pintar, katanya dengan nada meremehkan. Vira lebih bisa menjaga dirinya, lebih mandiri. Aku merasa seperti bayangan, terperangkap di bawah bayang-bayang sosok yang lebih ideal menurut Ibu Arman. Aku bukan Vira, dan aku tidak akan pernah bisa menjadi seperti dia. Aku merasa semakin kecil, semakin tidak berarti di hadapannya. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika Ibu Arman terus-menerus menggali masa lalu Arman, membandingkan kenangan indah mereka berdua. Aku bisa merasakan ketegangan yang ada setiap kali dia mengingat betapa sempurnanya hubungan mereka dulu. Sementara aku hanya bisa mendengar dengan hati yang terluka. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku bukan Vira, dan aku tidak akan pernah bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Tetapi, aku hanya diam, menahan setiap kata yang ingin keluar, menelan setiap hinaan yang dilemparkan padaku. Aku berusaha keras untuk menjadi istri yang baik. Namun seolah setiap usaha itu tidak pernah cukup untuk memenuhi harapan mereka. Kadang aku merasa seperti seekor hewan yang terperangkap dalam sangkar, terus diperlakukan seperti sesuatu yang tidak pernah cukup. Setiap kali aku mencoba untuk menunjukkan kasih sayang atau perhatian, aku hanya mendapatnya dalam bentuk penolakan. Saat aku membuat makanan, Ibu Arman selalu menemukan sesuatu yang salah. Terlalu pedas, katanya. Kurang garam, tambahnya, sambil melirik dengan tatapan penuh kekecewaan. Aku berusaha untuk menyenangkan mereka, berusaha untuk menjadi apa yang mereka harapkan, namun selalu saja ada yang kurang. Rasanya aku tak pernah bisa memuaskan mereka, dan yang paling menyakitkan adalah ketidakpedulian mereka terhadap perasaanku. Aku merasa hancur, merasa terhina. Bagaimana mungkin mereka begitu membenci aku tanpa memberikan kesempatan untuk memahami siapa aku sebenarnya? Setiap kali Ibu Arman berbicara tentang Vira, aku merasa seperti ada api yang membakar hatiku, menghancurkan setiap rasa percaya diri yang aku coba bangun. Seperti ada lubang besar yang tak bisa aku isi dengan apapun. Seperti aku tidak cukup baik, tak cukup berharga, hanya karena aku bukan siapa-siapa dalam hidup Arman sebelum aku datang. Dan Arman, dia selalu diam, selalu memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Aku tahu dia tidak ingin membuat masalah, tetapi diamnya itu membuatku semakin membenci situasi ini. Aku ingin dia berdiri untukku, untuk membela aku. Namun, dia hanya duduk di sana, melihat semua itu terjadi tanpa kata. Kadang aku merasa bahwa dia lebih memilih untuk menjaga kedamaian dengan ibunya daripada memperjuangkan kebahagiaanku. Dan itu semakin menambah rasa benci yang semakin mendalam dalam diriku. Benci, rasa yang sulit dijelaskan, tapi itu ada di sana, tumbuh semakin besar setiap hari. Aku benci dengan cara Ibu Arman memandangku. Benci dengan cara dia menganggapku tak lebih dari seorang pengganti yang tak pantas berada di samping anaknya. Aku benci dengan perasaan terperangkap ini, dengan perasaan tidak dihargai, dengan rasa sakit yang harus kutanggung sendirian. Setiap detik yang aku habiskan dalam rumah ini terasa seperti siksaan, dan aku mulai meragukan apakah pernikahan ini akan pernah memberikan apa yang aku harapkan. Namun, yang paling aku benci adalah kenyataan bahwa aku terjebak dalam kebisuan, tak bisa mengatakan apa yang sebenarnya aku rasakan. Setiap hari aku harus berpura-pura kuat, meskipun hatiku hancur.
Aku harus terus bertahan di tengah segala hinaan dan penolakan ini. Bahkan jika itu berarti aku harus menahan kebencian yang terus berkembang dalam diriku. Kehidupan kami diwarnai dengan ketegangan dan ketidakpahaman antara aku dan mertuaku. Setiap hari, aku merasa semakin terisolasi, terperangkap dalam jaringan kebohongan yang mereka sebarkan tentang diriku. Mertuaku, terutama Ibu Arman, seakan tidak pernah lelah untuk mengukir citra buruk tentang aku di hadapan orang lain, termasuk keluarganya. Mereka tidak hanya membandingkanku dengan Vira, tapi mulai menyebarkan fitnah yang lebih kejam dan lebih merusak. Salah satu fitnah yang paling menyakitkan adalah bahwa aku dianggap tidak mampu mengurus rumah tangga dengan baik. Ibu Arman mulai bercerita kepada siapa saja yang mau mendengarkan, bahkan kepada tetangga, bahwa aku tidak tahu cara memasak dengan benar dan selalu membuat Arman makan makanan yang tidak enak. Pernah Arman mengeluh, dia nggak pernah kenyang dengan masakan istrinya. Katanya dengan penuh kebencian, seolah dia merasa puas melihat aku dihina. Padahal kenyataannya, aku berusaha keras untuk belajar memasak setiap hari, mencoba resep-resep baru meskipun sering gagal. Aku tahu bahwa aku bukan seorang ahli, tetapi aku melakukan yang terbaik yang aku bisa untuk keluarga kecil kami. Tidak hanya soal masakan, fitnah-fitnah lain pun mulai muncul. Ibu Arman menyebarkan cerita bahwa aku selalu menghabiskan uang suaminya untuk hal-hal yang tidak penting. Lihat saja, Arman jadi boros setelah menikah dengan Lili. Dia lebih suka membeli barang-barang mahal untuk dirinya sendiri daripada menabung atau mengurus kebutuhan rumah tangga, katanya. Padahal, aku hanya mencoba untuk membeli barang-barang yang menurutku dibutuhkan, meskipun itu seringkali bukan barang mewah. Aku merasa sangat terhina ketika mendengar bahwa ada orang yang percaya pada cerita-cerita itu. Ibu Arman bahkan menyebarkan rumor bahwa aku tidak menghormati keluarga besar Arman. Katanya, aku selalu menghindari pertemuan keluarga dan lebih suka menghabiskan waktu sendirian atau pergi dengan teman-temanku. Lili itu egois. Dia tidak peduli dengan keluarga Arman, ujarnya dengan penuh kebencian. Padahal, aku hanya merasa tidak diterima, selalu merasa seperti orang asing di tengah mereka. Aku berusaha untuk hadir dalam setiap pertemuan keluarga, tetapi selalu ada cara mereka untuk membuatku merasa tidak nyaman. Entah itu tatapan sinis dari Ibu Arman atau komentar-komentar tidak jelas yang mengarah ke diriku. Jadi, aku memilih untuk tidak datang, karena lebih baik menghindari rasa sakit hati yang selalu datang bersamanya. Namun, yang paling kejam adalah ketika Ibu Arman mulai mengatakan bahwa aku adalah penyebab Arman menjadi semakin murung dan tidak bahagia. Dulu Arman tidak seperti ini. Setelah menikah dengan Lili, dia jadi kehilangan semangat hidup. Dia kelihatan seperti terperangkap dalam pernikahan ini, katanya dengan sinis. Padahal, aku tahu Arman bukanlah orang yang mudah terbuka. Dia bukan orang yang banyak bicara tentang perasaannya. Dan aku juga merasa terkadang terjebak dalam hidup yang penuh ketegangan. Tetapi, tidak pernah ada kata-kata dariku yang membuatnya merasa seperti itu. Semua ini adalah pandangan mereka yang salah, yang dipenuhi dengan prasangka dan kebencian yang tak berdasar. Aku mulai merasa terperangkap dalam kebohongan yang disebarkan oleh Ibu Arman. Setiap kali aku mencoba berbicara atau menjelaskan, mereka selalu menutup telinga, lebih memilih untuk percaya pada fitnah-fitnah yang lebih nyaman mereka dengar. Aku merasa dihancurkan perlahan. Seolah-olah ada orang yang memutuskan takdirku tanpa memberi kesempatan untuk membela diri. Arman, yang seharusnya menjadi pelindungku, malah diam. Dia tidak pernah membela aku. Dia lebih memilih untuk tetap berada di antara kami, berusaha menjaga kedamaian antara ibu dan istrinya, meskipun itu berarti aku harus menjadi kambing hitam dari segala masalah yang muncul. Aku merasa seperti tidak ada tempat di rumah ini untukku. Aku merasa kehilangan Arman, yang dulu kuanggap sebagai pasangan hidup yang akan berdiri bersamaku. Tetapi sekarang, dia seperti menghindar dari segala hal yang berkaitan denganku.
Setiap fitnah yang mereka sebar, setiap kata yang menghina dan merendahkan aku, membuat hatiku semakin terkoyak. Aku merasa tidak ada ruang untuk menjadi diriku sendiri di tengah semua kebohongan ini. Aku berjuang sendirian, menahan sakit yang datang dari setiap sudut rumah ini, dan yang lebih membuatku terluka adalah kenyataan bahwa Arman tidak ada di sana untuk mendengarkan atau memahami. Aku hanya bisa berdiam, menanggung beban yang semakin berat, dan berharap suatu saat semuanya akan berakhir. Fitnah-fitnah itu semakin memburuk saat aku hamil. Ketika aku tahu bahwa aku mengandung, seharusnya itu menjadi kabar bahagia bagi kami, tetapi justru sebaliknya. Perubahan fisikku membuat segalanya semakin tegang. Tubuhku yang semakin membesar dan gejala-gejala kehamilan yang datang membuatku merasa lebih rentan, lebih lemah, namun aku harus tetap bertahan. Aku berusaha menjadi wanita yang kuat, meskipun tekanan demi tekanan datang dari berbagai arah, terutama dari mertuaku. Ibu Arman semakin terbuka dengan kebenciannya. "Kamu hanya ingin membebani Arman dengan anak ini, kan?" katanya suatu hari dengan nada meremehkan. "Dia sudah cukup tertekan dengan pernikahan ini. Sekarang kamu memberinya tanggung jawab lebih." Aku merasa tercekik dengan kata-kata itu, seolah-olah aku adalah beban yang harus ditanggung, dan bukan seorang istri yang seharusnya diberi dukungan. Aku tidak tahu lagi bagaimana menghadapi setiap tatapan penuh kebencian itu. Namun, yang paling menyakitkan adalah bagaimana Arman mulai terpengaruh oleh kata-kata ibunya. Dia yang awalnya bersikap diam, kini mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia percaya pada fitnah-fitnah yang disebarkan. Suatu malam, ketika aku merasa sangat lelah setelah seharian bekerja, aku mencoba berbicara dengan Arman tentang perasaanku. Aku ingin dia tahu betapa beratnya semua ini, betapa aku merasa semakin terasingkan, bahkan dihina oleh orang-orang yang seharusnya mendukung kami. Aku mengharapkan sedikit pengertian, sedikit dukungan. "Tapi, Lili, ibu bilang kamu gak bisa mengurus rumah tangga dengan baik," kata Arman dengan suara datar, seperti mengulang kata-kata ibunya. "Dia bilang kamu terlalu egois, selalu ingin melakukan apa yang kamu mau tanpa memikirkan aku atau keluarga ini." Aku terdiam, terpukul oleh kata-kata itu. Suasana di antara kami semakin kaku, seperti ada dinding tak terlihat yang memisahkan kami. Aku bisa merasakan bahwa kata-kata ibunya telah merasuk ke dalam pikirannya, merubah cara pandangnya terhadapku. Aku ingin menjelaskan, ingin meyakinkan Arman bahwa aku tidak pernah berniat untuk merugikan dia atau keluarganya. Tapi saat aku membuka mulut, dia hanya menundukkan kepala, tidak ingin melihat mataku. "Kenapa kamu gak bisa sedikit mendengarkan aku, Arman?" Aku hampir berteriak, tapi suaraku tertahan. Aku lelah, aku tertekan, aku merasa seperti aku tidak dihargai di sini. "Kenapa kamu malah lebih memilih mendengarkan ibumu daripada aku?" Arman diam. Tatapannya kosong, seperti seorang asing yang berdiri di hadapanku. Keheningan itu menambah ketegangan yang sudah lama menumpuk di dalam hati kami. Aku merasa seperti terjebak dalam ruang yang sempit, tak bisa keluar, tak bisa bernafas. Setiap kata yang aku ucapkan seakan menghilang begitu saja di udara, tak pernah sampai ke hati Arman. Sementara itu, Ibu Arman semakin aktif menyebarkan kebohongan tentangku. Kali ini, dia mengatakan kepada seluruh keluarga besar bahwa aku tidak mampu menjaga kehamilan ini dengan baik. "Lihat, Lili sering kelihatan lelah dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Gimana nanti kalau anaknya lahir? Apa bisa dia merawat anak itu?" katanya dengan suara penuh kepura-puraan, berusaha mendapatkan simpati. Aku merasa setiap kata itu seperti belati yang menusuk jantungku. Aku berusaha menjaga kesehatan, berusaha menjaga kehamilanku dengan sebaik mungkin. Namun segala usaha itu dianggap tidak cukup. Aku merasa lelah, benar-benar lelah, baik fisik maupun emosional. Dan ketika aku mencoba berbicara,
Ketika aku mencoba mempertahankan diriku, aku hanya mendapatkan lebih banyak hinaan. Arman, yang seharusnya menjadi pelindungku, malah lebih memilih untuk berada di sisi ibunya. Aku merasa terasingkan dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindunganku. Suatu malam, aku tidak tahan lagi. Aku meledak. Aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Arman, kenapa kamu tidak percaya padaku? Kenapa kamu lebih memilih untuk mendengarkan ibumu daripada aku? Aku menangis, benar-benar menangis, karena hatiku terasa begitu hancur. Aku hanya ingin merasa dihargai, hanya ingin sedikit dukungan darimu. Tapi, yang aku dapatkan hanya kebohongan dan pengkhianatan. Arman terdiam, matanya beralih ke samping, seperti menghindar dari tatapanku. Aku cuma ingin semuanya baik-baik saja, Lily, katanya pelan, seolah ingin menghindari konflik lebih lanjut. Tapi itu justru semakin membuatku merasa ditinggalkan. Seolah-olah aku berdiri sendirian dalam pernikahan ini. Aku merasa seperti tak ada yang peduli padaku, bahkan suamiku sendiri. Semua kebohongan, semua fitnah yang disebarkan oleh ibunya semakin membuat hubungan kami renggang. Setiap percakapan kami dipenuhi dengan ketegangan, setiap kata yang diucapkan seolah menjadi senjata yang mengiris hati. Aku merasa semakin terperangkap dalam kebisuan ini, merasa semakin kesepian di tengah pernikahan yang aku harap bisa menjadi tempat yang penuh cinta dan dukungan. Mertuaku akhirnya berhasil memisahkan kami. Aku masih ingat dengan jelas malam itu. Malam yang seharusnya menjadi malam biasa, namun berakhir dengan kata-kata yang menghancurkan hati dan meruntuhkan segala harapan yang pernah aku miliki untuk pernikahan ini. Arman, yang semula tidak tahu apa-apa, yang semula hanya dia mendengar semua fitnah itu, akhirnya membuka mulut dan mengucapkan kalimat yang akan terus membekas dalam ingatanku. Lily, aku pikir kita harus berpisah. Aku nggak bisa terus hidup seperti ini. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hatiku. Aku merasa dunia ini runtuh di hadapanku. Aku menatap Arman dengan pandangan kosong, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja keluar dari mulutnya. Semua kenangan yang pernah kami buat, semua janji yang pernah diucapkan, seakan hilang begitu saja dalam sekejap. Dia yang dulu kuanggap sebagai pasangan hidup, kini menjadi seseorang yang asing bagiku. Seseorang yang tega mengabaikan aku begitu saja. Aku merasa hancur, lebih hancur dari yang pernah aku bayangkan. Semua perjuangan yang aku lakukan untuk bertahan, semua upayaku untuk menjaga pernikahan ini, semua cinta yang aku beri, ternyata tak cukup untuk membuatnya tetap di sisiku. Aku merasa seperti aku telah memberikan segalanya, tetapi itu semua sia-sia. Kepercayaan yang aku berikan padanya, yang aku jaga begitu rapuh, kini hancur tak bersisa. Arman, suamiku, yang seharusnya melindungiku, malah memilih untuk melepaskanku begitu saja. Tapi, kenapa, Arman? Aku berusaha berbicara, meskipun suaraku tercekat oleh isak tangis. Kenapa kamu percayakan semua itu? Kenapa kamu lebih memilih mendengarkan kata-kata ibumu yang penuh kebohongan daripada mendengarkan aku? Arman menunduk, tidak bisa menatap mataku. Aku nggak tahu lagi, Lily. Semua yang ibu katakan benar. Aku nggak bisa terus hidup seperti ini. Aku merasa seperti ada pisau yang menusuk dadaku. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah racun yang membunuhku perlahan. Aku merasa dikhianati oleh Arman, yang dulu kuanggap sebagai orang yang akan selalu mendampingiku. Aku merasa seperti semua kepercayaanku terhadapnya tidak ada artinya. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa ibu Arman, yang selama ini tidak pernah berhenti menghasut, akhirnya berhasil membuatnya percaya bahwa aku adalah sumber dari semua masalah dalam hidupnya. Aku merasa sangat lelah bertahan, lelah mencoba menjelaskan, lelah mengharapkan sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak tahu apa itu.
Aku merasa seperti berjuang sendirian dalam pernikahan ini, seperti berlari dalam lingkaran yang tak pernah berakhir. Aku terus berusaha untuk menjadi istri yang baik, meskipun setiap usaha itu seakan dibalas dengan kebencian dan fitnah. Setiap kali aku mencoba untuk mendekati Arman, setiap kali aku mencoba untuk berbicara dengan jujur, dia selalu terpengaruh oleh kata-kata ibunya yang terus menabur kebencian terhadapku. Dan sekarang, dia berdiri di depanku, meminta perceraian. Seperti itu adalah keputusan yang mudah baginya. Seperti itu adalah akhir yang sudah ditentukan untuk kami. Aku ingin berteriak, ingin memberitahunya betapa aku merasa terhianati, betapa aku merasa hancur, tetapi aku hanya bisa menangis. Air mataku tak bisa menghentikan kenyataan yang ada di depan mataku. Kenyataan bahwa pernikahan kami, yang dulunya kuharap akan menjadi tempat penuh cinta, kini berakhir begitu saja. Arman. Aku mencoba memanggilnya, suaraku lemah dan terputus-putus. Kamu benar-benar ingin itu? Kamu benar-benar ingin berpisah begitu saja? Setelah semua yang kita lewati? Arman tidak menjawab. Tidak ada apapun yang keluar dari bibirnya selain kata-kata yang semakin mengukuhkan jurang pemisah di antara kami. Aku pikir ini yang terbaik, Lily. Aku merasa sakit hati yang luar biasa, bukan hanya karena Arman yang memutuskan untuk pergi, tetapi karena aku tahu bahwa ini bukan hanya keputusan Arman. Ini adalah hasil dari kebohongan yang terus disebarkan oleh ibunya. Dari hasutan yang membuat Arman ragu dan akhirnya memilih untuk melepaskanku. Aku merasa seperti aku telah berjuang sendirian selama ini, berusaha untuk mempertahankan sesuatu yang ternyata tidak pernah benar-benar ada di hatinya. Aku merasa terperangkap dalam perasaan yang campur aduk. Ada amarah, ada kesedihan, ada rasa kecewa yang mendalam. Aku ingin memberontak. Ingin menghancurkan segala sesuatu yang telah menghancurkan pernikahanku. Tetapi aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Arman sudah membuat keputusannya. Dan aku, dengan hati yang hancur, hanya bisa menerima kenyataan itu. Aku merasa terbuang. Terbuang oleh orang yang aku cintai. Terbuang oleh keluarga yang seharusnya memberikan dukungan. Semua yang aku perjuangkan selama ini terasa sia-sia. Aku merasa seperti sebuah bayangan yang tak pernah dihargai. Sebuah perempuan yang tak pernah dianggap cukup baik, meskipun aku telah memberikan segalanya. Dan sekarang, aku harus menghadapi kenyataan bahwa aku dan Arman akan berpisah. Perpisahan yang dipaksakan oleh kebohongan dan pengkhianatan yang datang dari orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku. Perceraian itu akhirnya terjadi. Aku tidak tahu harus merasa apa, karena perasaan yang ada dalam diriku begitu kacau. Dunia seperti runtuh di sekitarku, menghancurkan setiap harapan dan impian yang pernah kujalani. Semuanya berakhir begitu cepat, begitu brutal. Seperti badai yang datang tanpa peringatan dan meninggalkan kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Aku duduk di kursi yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, tetapi kini terasa seperti tempat yang paling sunyi dan kosong. Di dalam diriku, hanya ada kekosongan yang mendalam, sebuah kehampaan yang tak bisa terisi oleh apapun. Aku hamil, membawa kehidupan baru dalam diriku, dan itu seharusnya menjadi kebahagiaan yang menyatukan kami. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Aku hamil tanpa suami, tanpa seseorang yang seharusnya berada di sampingku untuk memberi dukungan, untuk memberikan cinta yang aku butuhkan. Arman telah pergi, meninggalkanku dalam keadaan yang begitu rapuh, begitu hancur. Tidak hanya itu, aku juga dihina oleh keluarganya, dihina oleh ibu Arman yang terus menyebarkan kebohongan, dan bahkan oleh Arman sendiri yang memilih untuk percaya pada semua fitnah yang ditanamkan padanya. Aku merasa seperti segala sesuatu yang kuperjuangkan selama ini sia-sia. Setiap pengorbanan, setiap usaha untuk menjadi istri yang baik, semuanya seolah tidak berarti. Aku merasa dikhianati begitu dalam, oleh Arman, oleh mertuaku, bahkan oleh diriku sendiri.
Kenapa aku begitu bodoh untuk percaya? Kenapa aku begitu naif? Berharap bahwa suatu hari, kami bisa melewati semua masalah ini bersama? Kenapa aku mempertahankan pernikahan ini? Meskipun aku tahu semakin hari aku semakin terluka? Aku merasa seperti semua kebahagiaan yang pernah kuimpikan telah lenyap begitu saja. Dan yang tersisa hanya rasa sakit yang semakin dalam. Setiap kali aku melihat cermin, aku melihat diriku yang terpuruk, diriku yang hancur lebur. Setiap detik yang berlalu, setiap napasku terasa begitu berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dadaku, membuatku hampir tak bisa bernafas. Aku tidak pernah membayangkan akan berada dalam posisi ini. Hamil tanpa suami, sendirian, ditinggalkan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Aku mulai menangis, terisak dalam kesendirian. Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk mengubah keadaan. Tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit yang terpendam dalam hatiku. Semua perasaan itu membanjiri pikiranku, membuatku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Setiap air mata yang jatuh adalah bukti dari semua penderitaan yang aku rasakan. Aku menangis bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk anak yang ada dalam kandunganku. Anak yang seharusnya merasakan kebahagiaan dari kedua orang tuanya, tetapi sekarang harus tumbuh tanpa seorang ayah, tanpa cinta yang seharusnya ada. Apa salahku? Aku berbisik pelan, bertanya pada diriku sendiri. Kenapa semua ini harus terjadi padaku? Apa aku tidak cukup baik? Air mata terus mengalir tanpa henti, seperti sungai yang tak bisa terbendung. Aku merasa sangat lemah, sangat rapuh. Dunia seakan berbalik melawan aku, dan aku tidak tahu lagi bagaimana harus melanjutkan hidup. Aku merasa seperti tidak ada harapan. Seperti segala sesuatu yang aku impikan telah terkubur dalam debu. Aku ingin berteriak, ingin meluapkan semua perasaan ini, tetapi yang keluar hanya tangisan yang semakin dalam, semakin sulit untuk dihentikan. Aku mencoba mengumpulkan kekuatan, tetapi aku tidak bisa. Aku tidak tahu lagi bagaimana harus bertahan. Rasanya, aku sudah kehilangan segalanya. Kehilangan Arman, kehilangan pernikahan yang kuharap bisa bertahan, kehilangan kepercayaan pada orang-orang yang pernah aku percayai. Dan yang lebih membuatku sakit adalah kenyataan bahwa aku harus melanjutkan hidup ini sendirian, dengan perut yang semakin membesar dan harapan yang semakin memudar. Aku merasa dihancurkan. Rasanya seperti seluruh dunia berbalik meninggalkan aku, seolah aku tidak layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan yang lebih membuat hati ini hancur adalah kenyataan bahwa Arman, orang yang pernah aku cintai, orang yang seharusnya menjaga aku dan anak kami, kini menjadi orang yang aku tak kenali, orang yang memilih untuk mendengarkan kebohongan, memilih untuk melepaskanku begitu saja tanpa perasaan sedikit pun. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi hari-hari berikutnya. Aku hanya tahu satu hal, aku merasa terpuruk, sangat terpuruk. Kecewa, terluka, dan sangat sedih. Aku merasa seperti aku tidak bisa bangkit lagi. Tidak ada lagi cahaya di ujung terowongan, hanya gelap yang menyelimuti seluruh hidupku. Aku menatap perutku yang semakin besar, merasa begitu takut dan sendirian. Anak ini tidak pantas merasakan semua ini. Tidak pantas lahir dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Aku ingin memberikan yang terbaik untuknya, tetapi aku bahkan tidak tahu bagaimana cara menghadapinya sendiri. Tangisanku semakin keras, semakin lama, semakin dalam. Aku menangis untuk diriku sendiri, untuk anakku, untuk semua impian yang hancur. Aku menangis karena aku merasa sangat sendirian, merasa seperti dunia ini telah menguburku hidup-hidup. Aku hidup dalam kesendirian yang begitu dalam. Setiap malam, saat gelap mulai menyelimuti dunia, aku merasa seperti dunia ini hanya milikku. Sebuah dunia kosong yang penuh kesedihan dan kesepian. Semua yang terjadi dalam hidupku terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir.
Aku duduk di tempat tidur, meringkuk dalam kesunyian, memeluk tubuhku yang rapuh, menangis dalam diam. Tidak ada lagi suara tawa atau kata-kata penyemangat yang dulu pernah ada. Semua telah lenyap bersama perceraian yang mengoyak hati ini. Setiap malam, air mataku jatuh begitu saja. Tidak ada yang bisa menenangkan hatiku. Tidak ada pelukan yang bisa menghapus rasa sakitku. Aku meratapi nasibku, bertanya-tanya apa yang telah aku lakukan untuk pantas mendapatkan semua ini. Kenapa hidupku harus berakhir seperti ini? Kenapa aku harus hamil tanpa suami? Kenapa aku harus menghadapinya sendirian? Semua pertanyaan itu berputar-putar di pikiranku. Tetapi tidak ada jawaban yang bisa membuat hatiku tenang. Aku merasa begitu terasing. Aku merasa seperti dunia ini terus berputar tanpa memperdulikan aku. Mertuaku, terutama Ibu Arman, terus berada di luar sana, menjalani hidup mereka, sementara aku terjebak dalam kepedihan yang tak bisa aku ungkapkan. Setiap kali aku mengingat mereka, setiap kali aku mengingat bagaimana mereka memperlakukan aku merasa marah, sangat marah. Mereka telah menghancurkan hidupku, merusak segala yang aku perjuangkan, dan membuatku merasa seperti aku tak pantas mendapatkan kebahagiaan sedikit pun. Tapi lebih dari itu, aku merasa ada sebuah kejahatan yang lebih besar yang sedang terjadi. Kejahatan yang telah mereka rencanakan dengan begitu licik. Ibu Arman dan keluarganya tidak hanya menghancurkan pernikahanku, tetapi mereka juga menghancurkan diriku sebagai seorang manusia. Mereka menyebarkan kebohongan, merusak reputasiku, dan memaksa Arman untuk melepaskanku tanpa rasa kasihan sedikit pun. Mereka telah membuatku merasa seperti aku adalah wanita yang tak pantas dicintai, tak pantas dihargai, tak pantas mendapatkan kebahagiaan. Semua itu adalah hasil dari kejahatan mereka, dan aku tidak bisa menerima itu begitu saja. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Setiap kali aku berusaha menghadapinya, aku merasa seperti aku melawan tembok besar yang tidak bisa aku hancurkan. Namun, di tengah kesedihan yang begitu mendalam, aku menemukan secercah harapan yang masih ada di dalam hatiku. Harapan itu adalah doa. Hanya kepada Allah aku berharap. Hanya Dia yang bisa mendengar tangisanku. Hanya Dia yang bisa mengetahui betapa hancurnya hatiku. Setiap malam, aku berdoa dengan penuh ketulusan, memohon agar Allah memberikan jalan, memberikan petunjuk untuk keluar dari kesulitan ini. Ya Allah, aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Aku berbisik dalam doa. Aku lelah. Ya Allah, aku tidak bisa lagi menanggung beban ini sendirian. Tolong tunjukkan jalan, berikan aku kekuatan untuk melewati semua ini. Ya Allah, bongkarlah kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Jadikanlah kebenaran yang tersembunyi itu terbuka, agar aku bisa mendapatkan keadilan. Tangisan ini bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk anak yang ada dalam kandunganku. Aku ingin memberikan yang terbaik untuknya. Aku ingin dia tumbuh di dunia yang penuh dengan kasih sayang dan keadilan, bukan di dunia yang penuh dengan kebohongan dan kebencian. Aku ingin dia tahu bahwa ibunya berjuang untuknya, meskipun hidupnya penuh dengan ujian yang berat. Aku berdoa agar Allah memberikan kekuatan untuk tetap teguh, meskipun dunia ini terasa begitu menekan. Setiap malam aku menangis, berharap bahwa Allah akan memberiku jawaban, memberiku jalan keluar dari kebuntuan ini. Aku merasa seperti hidupku telah diselimuti kegelapan, dan aku hanya bisa menggantungkan diri padanya. Aku percaya bahwa setiap ujian yang diberikannya pasti ada jalan keluarnya, meskipun saat itu aku belum melihatnya. Namun, aku tahu, meskipun perasaan ini begitu berat, meskipun aku merasa begitu rapuh, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian. Aku menatap langit yang gelap di luar jendela kamar, berharap Allah mendengar doa-doaku yang teramat lemah. Aku hanya ingin kebenaran terbuka, agar mereka yang telah merusak hidupku bisa merasakan akibat dari perbuatan mereka.
Aku tidak menginginkan balas dendam, tetapi aku hanya ingin agar keadilan ditegakkan. Aku tidak ingin hidupku terus dipenuhi dengan kebohongan dan fitnah. Di tengah kesendirian ini, aku terus berdoa, berharap dan memohon pada Allah untuk memberiku kekuatan. Aku tahu, meskipun aku merasa terpuruk, meskipun aku merasa sangat lelah, aku tidak sendirian. Allah selalu mendengarkan setiap doa, dan aku berharap doa-doaku akan dijawab suatu hari nanti. Suatu hari, ketika aku sedang duduk di rumah, termenung dalam kesendirian, sebuah ketukan di pintu mengganggu kesunyian itu. Awalnya, aku tidak berpikir banyak, karena sejak perpisahan itu, aku terbiasa dengan sepi dan jarang sekali ada yang datang. Namun, ketukan itu datang lagi, lebih keras kali ini, seolah-olah memanggilku untuk membuka pintu dan menghadapi kenyataan yang aku tak ingin hadapi. Dengan hati yang berdegup kencang, aku bangkit dari tempat duduk dan berjalan pelan menuju pintu. Saat aku membuka pintu, mataku langsung bertemu dengan sosok yang selama ini kuhindari, Arman. Suamiku, yang dulu kuanggap segalanya, kini berdiri di depanku, tampak begitu berbeda. Pemandangan itu membuatku terdiam. Aku tidak tahu harus merespon seperti apa. Apakah marah, kecewa, atau malah merasa terkejut dengan kehadirannya. Arman menatapku dengan tatapan penuh penyesalan, seolah-olah seluruh beban dunia ada di pundaknya. Di matanya, aku bisa melihat rasa bersalah yang begitu mendalam. "Lily," katanya dengan suara yang bergetar, "maafkan aku. Aku merasa seperti ada yang menggerogoti hatiku. Aku tak tahu harus bereaksi bagaimana." Dalam beberapa detik itu, ada ribuan pertanyaan yang berputar dalam pikiranku. Kenapa dia datang sekarang? Kenapa setelah semua yang terjadi? Aku sudah begitu hancur. Dan kini dia berdiri di sini, memohon dengan kata-kata yang hanya membuat hatiku semakin terhimpit. "Kenapa kamu di sini, Arman?" Suaraku serak, tertahan oleh emosi yang bercampur aduk. "Apa yang kamu inginkan setelah semua yang terjadi? Apa kamu merasa sudah cukup meminta maaf setelah menghancurkan hidupku? Setelah menghancurkan segalanya?" Aku melihat Arman menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Sebelum dia melanjutkan, "Aku tahu aku salah, Lily. Aku tahu aku membiarkan ibuku mengontrol hidupku, mengatur semuanya tanpa mempertimbangkan perasaanmu. Aku menyesal, sangat menyesal." Dia terdiam sejenak, menundukkan kepala, lalu melanjutkan dengan suara yang hampir tak terdengar, "Aku menyesal telah menceraikanmu. Itu adalah keputusan terburuk yang pernah aku buat. Aku merasa seperti ada sesuatu yang menusuk dalam dadaku." Penyesalannya terdengar tulus, tetapi aku tak bisa langsung mempercayainya. Begitu banyak yang telah terjadi. Begitu banyak kata-kata kejam yang telah keluar dari mulutnya. Begitu banyak kebohongan yang telah merusak segalanya. Kenapa baru sekarang? Kenapa setelah semuanya hancur? Aku ingin berteriak, ingin mengeluarkan semua perasaan yang terpendam. Tetapi aku hanya bisa diam, menatapnya dengan tatapan kosong. "Kenapa kamu datang sekarang, Arman?" Aku akhirnya berhasil berkata, meskipun suara itu penuh dengan amarah yang terpendam. "Kenapa setelah semua yang terjadi, setelah kamu membiarkan ibumu menghancurkan kita, setelah kamu memutuskan untuk percaya padanya dan menceraikan aku, kenapa sekarang kamu menyesal?" Arman terlihat sangat terpuruk. "Aku tahu aku tak bisa mengubah masa lalu, Lily. Aku sadar aku telah menyakitimu. Aku menyakitimu dengan begitu dalam. Tapi aku berjanji, aku akan berjuang untukmu. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku tahu itu tak akan mudah, dan aku tidak bisa berharap kamu bisa langsung memaafkanku. Tapi aku ingin kesempatan kedua. Aku ingin kembali, Lily." Mendengar itu, perasaan dalam diriku begitu kacau. Ada rasa marah yang tak terungkapkan.
Ada kesedihan yang dalam, dan juga ada perasaan yang semakin sulit kuterima, perasaan harapan. Mungkinkah ini benar? Mungkinkah Arman, yang selama ini telah memilih untuk meninggalkanku dan mempercayai kebohongan ibunya, benar-benar menyesal? Tapi seberapa banyak lagi aku bisa percaya? Seberapa banyak lagi aku bisa memberikan kesempatan setelah semua yang telah dia lakukan? Aku menginginkan penjelasan, aku menginginkan pengakuan atas semua yang telah terjadi. Namun, saat itu, aku hanya bisa menatapnya, terdiam dalam ketidakpastian. Apa kamu tahu betapa sakitnya aku, Arman? Suara aku mulai terpecah, dan aku merasa air mata mulai menggenang. Aku hamil sendirian, tanpa kamu di sisi aku. Aku dihina, aku diperlakukan seperti bukan siapa-siapa. Dan semua itu terjadi karena kamu memilih untuk percaya pada ibumu. Kamu memilih untuk melepaskanku begitu saja. Arman tampak sangat terpukul, dan aku bisa melihat rasa penyesalan di matanya semakin dalam. Aku tahu, Lily, aku tidak bisa membenarkan apa yang telah aku lakukan. Aku sangat menyesal. Jika saja aku bisa mengulang semuanya, aku akan melawan ibuku, aku akan memilihmu, aku akan memperjuangkan kita. Tapi sekarang yang bisa aku lakukan hanya meminta maaf dan berharap kamu mau memberikan aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku yang mulai terbawa oleh emosi. Hatiku terasa sangat berat. Di satu sisi, ada keinginan untuk memaafkan, untuk memberi Arman kesempatan. Namun, di sisi lain, aku merasa terlalu banyak luka yang tak bisa sembuh begitu saja. Aku merasa terlalu banyak kebohongan dan pengkhianatan yang sudah merobek hati ini. Apakah aku bisa kembali? Apakah aku bisa memaafkan dia setelah semuanya? Arman melihatku dengan penuh harap, menunggu jawabanku, tetapi aku masih terdiam. Aku merasa hancur, tidak tahu harus memutuskan apa. Aku tahu keputusan ini tidak akan mudah. Tapi apa yang lebih berat dari rasa sakit yang aku rasakan saat ini? Aku menatap Arman sekali lagi. Dan meskipun hatiku berat, aku tahu satu hal. Perjalanan ini belum berakhir. Aku akan mengambil waktu untuk berpikir, untuk merenung, dan untuk mencari tahu apakah masih ada tempat untuk cinta dan pengampunan di antara kami. Arman berdiri di depanku, matanya penuh dengan harapan. Sementara aku hanya bisa menatapnya dengan perasaan yang begitu campur aduk. Kata-katanya yang penuh penyesalan terus berputar di kepala. Tetapi dalam hati, aku tahu segalanya sudah terlalu jauh untuk kembali seperti semula. Aku melihatnya, mencoba mencari secercah kejujuran dalam tatapannya. Namun yang aku temui hanya bayang-bayang kebohongan dan manipulasi yang sudah terlalu dalam menyelubungi hidup kami. Lily, aku tahu aku telah membuat kesalahan yang tak termaafkan. Suara Arman bergetar, suaranya penuh dengan kerendahan hati. Aku benar-benar menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin kehilanganmu. Tolong, beri aku kesempatan. Aku akan berjuang untuk kita, untuk keluargaku, untuk anak kita. Aku janji aku akan melawan ibuku. Aku janji aku akan melindungimu. Dia melangkah lebih dekat, mengulurkan tangan seolah ingin meraihku, tetapi aku mundur sedikit, menahan diri. Ada rasa takut yang menggelayuti hati ini. Rasa takut bahwa setelah semua yang telah terjadi, tidak ada lagi yang tersisa untuk kami. Rasa takut bahwa meskipun dia meminta maaf, meskipun dia ingin memperbaiki semuanya, kami akan tetap terjebak dalam lingkaran kebohongan dan kekacauan yang tak bisa lagi diatasi. Aku tidak tahu, Arman. Aku menjawab dengan suara yang hampir hilang. Aku ingin percaya padamu. Aku benar-benar ingin percaya. Tapi bagaimana aku bisa begitu saja melupakan semua yang telah terjadi? Bagaimana aku bisa melupakan bagaimana ibumu merusak hidup kita? Bagaimana dia menghancurkan segala yang kita bangun?
Bagaimana aku bisa melupakan bahwa kamu memilih untuk membiarkannya menghancurkan kita? Kamu membiarkan aku sendirian, Arman. Kamu memilih untuk percaya pada kebohongan mereka. Air mataku mulai menggenang, tetapi aku berusaha menahannya. Aku sudah terlalu banyak menangis, terlalu banyak terluka. Dan meskipun aku ingin Arman datang untuk menebus kesalahan, hati ini tahu bahwa perasaan itu sudah terlalu rapuh untuk disatukan kembali. Aku merasakan beratnya pengkhianatan yang terus menggerogoti setiap rasa cinta yang masih tersisa. Jangan tinggalkan aku, Lily. Arman memohon dengan suara penuh kesedihan. Aku tahu aku tak bisa memperbaiki masa lalu. Aku tahu aku tak bisa menghapus semua yang telah terjadi. Tapi aku ingin mencoba. Tolong, beri aku kesempatan. Aku akan berjuang untukmu. Aku akan berjuang untuk anak kita. Aku tidak ingin hidup tanpamu. Aku tidak ingin kehilangan keluargaku. Suara memohonnya itu begitu tulus. Namun seiring dengan kata-katanya, rasa sakit di dalam hati semakin dalam. Aku mengingat setiap perasaan yang pernah aku alami. Setiap hinaan yang datang dari ibunya, setiap fitnah yang disebarkan tentang diriku, setiap malam kesepian yang aku jalani tanpa dia di sampingku. Dia datang sekarang, setelah semuanya hancur. Aku merasa seolah-olah dia datang terlalu terlambat. Arman terus memohon, tetapi aku merasa semakin terhimpit. Aku tidak bisa. Arman, aku akhirnya berkata dengan suara yang bergetar. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang ibumu, dalam manipulasi dan kebohongan yang terus menjerat kita. Tidak peduli seberapa banyak kamu menyesal, seberapa banyak kamu memohon, aku tahu bahwa hubungan ini tidak bisa kembali seperti semula. Aku menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang mulai mengalir. Kamu terlalu banyak membiarkan orang lain mengontrol hidup kita. Kamu terlalu banyak membiarkan ibumu merusak kita. Aku sudah lelah. Arman, aku sudah lelah bertahan dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan. Aku tidak ingin hidup di bawah bayang-bayang fitnah dan manipulasi itu. Arman terdiam, wajahnya terlihat semakin terpuruk. Aku bisa melihat betapa beratnya bagi dia untuk menerima kenyataan ini. Namun, meskipun aku ingin memaafkan, meskipun hatiku merasa hancur, aku tahu bahwa aku tidak bisa kembali. Hubungan kami telah rusak, dan tidak ada yang bisa mengembalikannya ke tempat yang sama. Aku sudah kehilangan diriku sendiri dalam perjuangan ini. Aku sudah kehilangan banyak hal. Dan aku tidak ingin kehilangan diriku lebih jauh lagi. Arman menghela napas panjang, matanya penuh dengan penyesalan yang dalam. Aku akan tetap menunggu, Lily, katanya dengan suara yang serak, hampir seperti berbisik. Aku akan menunggumu. Jika kamu berubah pikiran, aku akan ada di sini. Aku tidak akan menyerah. Aku tahu aku telah merusak segalanya. Tapi aku akan berjuang, Lily. Untuk kamu, untuk kita. Aku menatapnya, hatiku dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Aku tahu dia merasa terluka. Tetapi aku juga tahu bahwa keputusan ini adalah keputusan yang benar untuk diriku sendiri. Meskipun dia memohon, meskipun dia menyesal, aku tahu bahwa aku harus melanjutkan hidupku tanpa dia. Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan, dalam bayang-bayang kebohongan yang dia biarkan menguasai kami. Terima kasih sudah datang, aku berkata pelan, meskipun suara itu terasa begitu berat di bibirku. Tapi aku tidak bisa kembali. Arman, aku harus melanjutkan hidupku sendiri. Aku harus melindungi diriku dan anakku. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Dengan itu, aku menutup pintu di depan Arman, meskipun hatiku hancur. Rasanya seperti memutuskan sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang menyakitkan, tapi aku tahu ini adalah langkah yang harus aku ambil. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian.
dalam bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuiku. Meskipun hatiku masih terbelah, aku tahu satu hal, aku harus melangkah maju, bahkan jika itu berarti berjalan sendirian. Aku berdiri di ambang pintu, menatap Arman yang masih berdiri di luar, tatapannya penuh harapan. Namun aku tahu apa yang harus kulakukan. Keputusan yang terberat dalam hidupku telah aku buat, dan meskipun terasa seperti memutuskan sebuah bagian dari diriku, aku tahu ini adalah jalan yang harus aku pilih. Semua yang pernah kami miliki, semua cinta yang dulu ada, kini telah tergerus oleh kebohongan, fitnah, dan pengkhianatan. Arman dan ibunya telah merusak semuanya. Dan meskipun aku masih merasa sakit, aku harus melepaskan mereka, melepaskan masa lalu, dan melanjutkan hidupku sendiri. Aku menutup pintu dengan perlahan, berusaha menahan tangisan yang kembali menderu di dadaku. Tidak ada lagi yang bisa mengembalikan waktu. Tidak ada lagi yang bisa membuat aku merasa aman dalam pelukan Arman. Bahkan jika dia menyesal, bahkan jika dia memohon, aku tahu bahwa aku sudah terlalu terluka untuk kembali. Rasanya seperti ada luka yang terlalu dalam, yang tidak akan pernah bisa sembuh. Aku berjalan mundur ke dalam rumah, merasa setiap langkahku begitu berat. Aku tahu ini adalah keputusan yang benar, meskipun hatiku penuh dengan rasa sakit. Aku merasa seperti aku telah kehilangan segalanya. Segala harapan yang aku punya, segala impian tentang keluarga yang utuh. Namun, meskipun perasaan itu menghantui, aku tahu bahwa aku harus berjuang untuk diriku sendiri. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanku selain diriku sendiri. Keputusan untuk melanjutkan hidupku sendiri bukanlah keputusan yang mudah. Setiap hari, aku merasa seperti aku harus bertarung dengan perasaan yang terus menggerogoti jiwaku. Setiap kali aku melihat bayangan Arman, setiap kali aku teringat betapa indahnya hidup kami sebelum semua kekacauan ini terjadi, hatiku terasa terkoyak. Tapi aku tahu, aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang mereka. Arman dan ibunya telah mengajarkanku pelajaran yang pahit, bahwa cinta bisa dihancurkan dalam sekejap oleh kebohongan dan ketidakadilan. Aku tidak bisa biarkan diriku terperangkap dalam permainan mereka yang kejam. Hari-hari berlalu, dan meskipun rasanya seperti aku sedang berjalan dalam kegelapan, aku merasa perlahan menemukan kekuatan dalam diriku. Keputusan ini, meskipun membuatku merasa kosong dan hancur, memberi aku kesempatan untuk menjadi wanita yang lebih kuat. Setiap malam, aku menulis dalam jurnalku, mengungkapkan perasaan yang selama ini terkunci dalam hati. Aku menulis tentang segala luka, tentang semua kebohongan yang telah merusak hidupku, dan tentang semua harapan yang telah hancur. Menulis itu memberiku sedikit ketenangan, sedikit penghiburan, dan sedikit kebebasan. Aku mulai menyadari bahwa meskipun aku merasa seperti aku telah kehilangan segalanya, sebenarnya aku masih punya diriku sendiri. Aku masih punya keinginan untuk hidup, untuk menjadi lebih baik, untuk melawan rasa sakit ini dan terus berjalan. Tidak ada yang bisa mengambil itu dariku. Setiap hari aku berusaha untuk lebih kuat, untuk lebih tegar. Aku tahu hidup tidak akan mudah. Apalagi dengan segala beban yang aku bawa, kehamilan yang semakin membesar, kesendirian yang terus menghantui, dan masa depan yang masih terasa kabur. Namun, aku tidak lagi melihat diriku sebagai korban dari keadaan. Aku mulai melihat diriku sebagai seorang wanita yang tangguh, yang meskipun terluka, tidak akan pernah menyerah. Aku mulai merawat diriku lebih baik. Meskipun aku tidak bisa mengubah kenyataan yang ada, aku mulai berbicara dengan teman-teman, mencari dukungan dari orang-orang yang peduli padaku. Meskipun rasa sakit itu masih ada, aku belajar untuk menghadapinya dengan kepala tegak, untuk tidak membiarkan diriku dihancurkan oleh masa lalu. Setiap kali aku merasa lelah, setiap kali aku merasa seolah-olah aku tidak bisa bertahan lagi, aku mengingatkan diriku bahwa aku bukanlah wanita yang dulu, wanita yang selalu terperangkap dalam ketakutan dan kebingungannya. Aku adalah wanita yang kuat,
yang berhak untuk bahagia, yang berhak untuk memilih jalannya sendiri, meskipun jalannya penuh dengan rintangan. Aku tahu jalan ini tidak akan mudah, dan aku tahu aku akan terus merasa sakit, tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak akan pernah menyerah. Aku memikirkan anak dalam kandunganku, dan bagaimana aku ingin memberinya dunia yang lebih baik. Aku tidak ingin anakku tumbuh dalam kebohongan dan ketidakadilan. Aku ingin memberinya kebahagiaan, kasih sayang, dan dunia yang penuh dengan kebenaran. Aku tahu aku bisa melakukannya. Aku bisa menjadi ibu yang kuat, yang melindungi anaknya dari segala kebohongan dan manipulasi yang pernah menghancurkan hidupku. Dan meskipun aku masih merasa begitu banyak luka, aku tahu bahwa hidupku telah berubah. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku tidak lagi hidup dalam ketakutan atau penyesalan. Aku hidup untuk diriku sendiri, untuk anakku, dan untuk masa depan yang lebih baik. Aku tahu ini bukan akhir dari perjuanganku, tapi aku siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Aku mungkin telah kehilangan Arman dan ibunya, tetapi aku tidak akan kehilangan diriku sendiri. Aku akan terus berjuang untuk diriku, untuk anakku, dan untuk kebahagiaan yang pantas aku dapatkan. Langkahku terasa lebih ringan dari sebelumnya, meskipun beban di hati tak sepenuhnya hilang. Dunia mungkin masih terasa berat, namun aku kini berjalan dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Setiap langkah yang kuambil adalah pernyataan bahwa aku tidak akan menyerah, bahwa aku tidak akan terjatuh lagi ke dalam lubang yang pernah menggali luka-luka dalam diriku. Aku tahu bahwa masa depan yang lebih baik menantiku, dan itu adalah tanggung jawabku untuk mewujudkannya, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk anak yang sedang tumbuh di dalam perutku. Kehamilanku kini semakin terasa nyata, bukan hanya dalam perubahan tubuhku, tetapi dalam setiap detik yang mengingatkanku bahwa aku akan menjadi ibu. Aku merasa ada kehidupan baru yang bergantung padaku. Dan meskipun rasa sakit dan kesedihan masih menghantui, aku tahu bahwa aku harus kuat untuk anakku. Tidak ada pilihan lain. Aku tidak bisa terus meratapi masa lalu yang penuh dengan kebohongan, kebencian, dan pengkhianatan. Masa depan yang aku ciptakan untuk anakku adalah sesuatu yang jauh lebih berharga. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi ibu yang penuh kasih, yang mampu memberi yang terbaik meskipun hidup tak selalu berjalan seperti yang kuharapkan. Aku mulai merencanakan hidupku, satu langkah demi satu langkah, dan setiap langkah itu aku tempuh dengan penuh keyakinan. Aku tidak lagi merasa takut akan kesendirian, atau khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentangku. Aku tidak lagi merasa seperti korban, terperangkap dalam permainan keluarga yang penuh dengan manipulasi dan kebohongan. Aku adalah wanita yang kuat, yang tahu apa yang dia inginkan dan siap untuk berjuang mendapatkan itu. Setiap pagi, aku bangun dengan tujuan yang jelas, untuk memberikan yang terbaik bagi anakku. Aku mulai menata hidupku, mengatur ulang prioritas dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Mungkin tidak ada lagi Arman di sisiku, tapi aku tahu aku tidak sendirian. Aku punya diriku sendiri, dan itu cukup untuk membuatku terus berjalan. Meskipun kadang-kadang aku merasa sendirian, meskipun dunia di luar sana terus memandangku dengan pandangan sinis, aku tahu bahwa aku punya kekuatan yang lebih besar daripada yang mereka kira. Aku belajar untuk tidak terpengaruh oleh kata-kata pedas yang datang dari orang-orang yang tidak tahu perjuanganku. Mereka bisa mengkritik, mereka bisa menghakimi, tetapi aku tahu bahwa aku adalah wanita yang pantas untuk bahagia, yang pantas untuk memiliki hidup yang penuh kedamaian, jauh dari semua drama dan penderitaan. Aku mulai mencari cara untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Tidak lagi mengandalkan orang lain untuk memberi kebahagiaan padaku. Aku menatap masa depan dengan penuh percaya diri, mengetahui bahwa aku akan berhasil. Dunia mungkin mencoba untuk menjatuhkanku, tetapi aku telah belajar bahwa aku lebih kuat dari yang mereka kira. Aku bukan lagi wanita yang mudah dipatahkan. Aku adalah ibu yang penuh tekad,
yang akan melakukan apapun untuk melindungi anakku dan memberinya kehidupan yang lebih baik. Saat aku berjalan keluar rumah, udara pagi yang segar menyambutku. Aku menghirupnya dalam-dalam, merasakan kedamaian yang mulai tumbuh dalam hatiku. Ini adalah awal baru. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh lebih kuat, untuk terus maju meskipun ada banyak rintangan yang menghalangi. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, dan pasti akan ada tantangan yang datang menghadang, tetapi aku tidak takut. Aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Aku mengingat wajah Arman, wajah yang dulu kucintai, dan meskipun ada rasa sakit yang masih tersisa, aku tahu aku telah membuat pilihan yang benar. Aku sudah tidak bisa kembali lagi ke masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi. Tidak ada yang bisa menghalangiku untuk bangkit. Aku adalah wanita yang berhak untuk bahagia, berhak untuk meraih mimpiku. Dan sekarang, aku memiliki alasan lebih kuat dari sebelumnya untuk melangkah maju. Anak yang akan lahir, yang akan menjadi semangat hidupku, yang akan menjadi alasan untuk aku terus bertahan. Dengan hati yang penuh tekad, aku melangkah ke depan. Tidak ada yang bisa menghancurkanku lagi. Tidak ada yang bisa menghalangi jalanku. Bahkan jika itu adalah keluargaku sendiri. Aku sudah belajar untuk mempercayai diriku sendiri, untuk mempercayai kekuatanku, dan itu adalah modal terbesar yang aku miliki. Aku adalah seorang wanita yang bangkit dari kehancuran, dan aku akan terus maju, lebih kuat dan lebih bijaksana. Dunia ini mungkin tidak selalu ramah, tetapi aku tahu aku bisa menghadapi apapun yang datang. Karena aku bukan lagi Lily yang dulu, aku adalah Lily yang baru, yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih siap untuk menghadapi hidup. Beberapa tahun berlalu sejak aku memutuskan untuk melanjutkan hidup sendiri, jauh dari semua kebohongan dan manipulasi yang dulu mengikatku. Hidupku kini telah berubah, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang penuh luka. Aku telah membangun kembali diriku, bukan hanya sebagai wanita yang lebih kuat, tetapi juga sebagai seorang ibu yang mandiri, yang kini mampu memberikan kehidupan yang layak untuk anakku. Keputusan untuk membuka warung sebelah kecil itu ternyata menjadi titik balik dalam hidupku. Awalnya, aku hanya berpikir untuk mencari cara sederhana untuk menghidupi diriku dan anakku. Aku tidak punya banyak pilihan, tetapi aku memiliki tekad yang kuat untuk tidak menyerah. Aku menyadari bahwa aku harus bekerja keras untuk memberi anakku kehidupan yang lebih baik, dan itu berarti aku harus memulai dari bawah. Seblak, makanan jalanan yang sederhana, menjadi pilihanku karena aku tahu itu adalah sesuatu yang digemari banyak orang dan mudah dijalankan. Warung kecil yang kumulai di pinggir jalan itu, meskipun sederhana, memiliki keajaibannya sendiri. Perlahan, dari satu pelanggan ke pelanggan lainnya, namaku mulai dikenal. Rasanya luar biasa melihat orang-orang datang dengan senyum lebar, menikmati setiap suapan seblak yang kubuat dengan penuh cinta. Dari kerja keras dan ketekunan, aku bisa melihat hasilnya. Tidak hanya warungku yang berkembang, tapi aku juga merasakan perubahan dalam hidupku. Kini, warung sebelahku terkenal di banyak tempat, dan banyak orang yang datang dari jauh hanya untuk mencicipi rasa yang telah kusajikan dengan penuh perhatian. Setiap pelanggan yang datang memberikan semangat baru, mengingatkan diriku akan perjalanan panjang yang telah kulalui. Aku tahu, setiap langkah yang kuambil membawa aku lebih dekat pada kehidupan yang lebih baik, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk anakku. Aku bisa menghidupi anakku dengan hasil jerih payahku, dan itu adalah pencapaian terbesar dalam hidupku. Anakku kini tumbuh sehat dan ceria. Aku melihatnya berkembang dengan penuh rasa syukur. Setiap senyuman, setiap langkah kecil yang ia ambil, adalah bukti bahwa aku telah berhasil memberi kehidupan yang lebih baik untuknya. Aku ingin memberinya dunia yang penuh dengan kebahagiaan dan peluang, dunia yang jauh dari kebohongan dan penderitaan yang pernah kualami. Aku ingin dia tumbuh menjadi anak yang penuh rasa percaya diri,
yang tahu bahwa dia pantas mendapatkan segala yang terbaik. Aku tidak lagi merasa sendirian, karena kini aku memiliki kebahagiaan yang datang dari usaha dan kerja keras. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, dan pasti akan ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, aku merasa lebih siap daripada sebelumnya. Setiap hari, aku bekerja dengan tekad dan semangat yang tak pernah padam. Tahu bahwa aku bukan lagi wanita yang terperangkap dalam penderitaan masa lalu. Aku adalah seorang ibu yang kuat, yang memiliki kontrol penuh atas hidupnya. Aku sering merenung saat pulang ke rumah, menatap anakku yang sedang tidur nyenyak di ranjangnya. Aku merasa bangga dengan apa yang telah kuperjuangkan. Perjalanan hidupku tidaklah mudah, tapi aku tahu, tidak ada yang sia-sia. Aku bisa memberikan yang terbaik untuk anakku, dan itu adalah anugerah terbesar yang bisa aku terima. Warung sebelahku kini lebih dari sekadar sumber penghasilan. Itu adalah simbol dari perjalanan hidupku, dari ketekunan dan kerja keras yang telah membawaku ke tempat ini. Aku tahu, meskipun banyak yang menilai hidupku dari luar, mereka tidak tahu betapa banyaknya perjuangan yang telah kujalani untuk sampai ke titik ini. Mereka tidak tahu betapa banyak malam-malam panjang yang kuhabiskan untuk merencanakan dan mewujudkan impian kecil ini. Tapi aku tahu, inilah hidup yang aku pilih. Hidup yang penuh dengan rasa percaya diri, penuh dengan harapan, dan penuh dengan kebahagiaan. Setiap pelanggan yang datang, setiap senyuman anakku, setiap langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah, adalah alasan mengapa aku terus maju. Aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang penuh kebohongan dan penderitaan. Aku akan terus bangkit, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh tekad. Karena kini aku tahu, tidak ada yang bisa menghancurkanku lagi. Bahkan jika itu adalah masa lalu yang pernah menghantuiku. Aku telah menemukan jalanku, dan aku akan terus melangkah, memimpin hidupku menuju kebahagiaan yang sejati.